بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari hadis Al-Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih berada di dalam penjelasan nasihat kepada pemimpin. An-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihat kepada imam-imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Semalam sudah kita sampaikan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin berkaitan tentang apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat kepada pimpinan kita, kepada penguasa kita. Sekarang kita lihat penjelasan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, wa amma an-nasihatu li'a'immatil muslimin famu'awadatuhum 'ala al-haqqi. Yang pertama, nasihat kepada penguasa kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin adalah mu'awanatuhum 'alal haqqi, membantu mereka di atas kebenaran, membantu para pemimpin itu di dalam kebenaran. Maka tatkala ada keputusan-keputusan mereka atau hukum-hukum yang mereka terapkan, yang mereka buat sebuah peraturan bagi negara tersebut, dan peraturan itu, hukum itu tidak melanggar dari hukum syar'i, maka di antara cara kita membantunya adalah kita ikut mendukung peraturan tersebut dan mengamalkan, mengaplikasikan
hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemerintah itu. Itu juga sama halnya kita saling tolong menolong, saling bantu-membantu di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran. Jika seandainya perkara itu tidak bertentangan dengan syar'i, maka kita bantu mereka. Bagaimana cara bantu? Kalau misalnya peraturan di dalam berkendaraan, apa saja peraturan di dalam berkendaraan, kita patuhi. Apalagi itu adalah untuk kebaikan bagi pengendara itu sendiri. Maka kita bantu dengan, kalau kita sebagai rakyat, bagaimana cara bantunya? Kata para ulama, dengan kita mengamalkan, mendukung dari apa yang mereka buat di dalam sebuah peraturan. Kita dukung mereka. Kita amalkan, kita patuhi peraturan-peraturan itu. Wa ta'atuhum wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin. Wa ta'atuhum, taat kepada mereka, para pemimpin. Dan sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan semalam, ketaatan kita kepada pemimpin adalah perintah Allah, bukan perintah pemimpin itu. Namun tetap di dalam ketaatan pada kadar atau pada hal yang tidak bermaksiat kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta. Wa amru bihi, dan juga kita meminta kepada mereka untuk menegakkan kebenaran, untuk berlaku adil. Kita minta kepada mereka, kepada pemimpin, menegakkan kebenaran. Kalau yang bersalah adalah dari kalangan para penguasa, para pejabat, tegakkan kebenaran. Kita minta kepada mereka. Wa tanbihuhum, dan mengingatkan mereka. Wa tadhkiruhum, mengingatkan mereka, birifqin wa lutfin, namun cara kita mengingatkan mereka adalah dengan birifqin wa lutfin, dengan lemah lembut. Cara kita mengingatkan mereka adalah dengan cara lemah lembut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah, sebagaimana yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Atha bin Abi Rabah datang langsung kepada khalifah mengingatkan tentang kaum muslimin yang harus dipatuhi, yang harus ditunaikan. Kita ingatkan. Namun mengingatkannya dengan cara lemah lembut. Dengan cara lemah lembut. Tentunya di sini adalah orang-orang yang mengingatkannya adalah orang-orang yang paham terhadap apa yang diingatkan,
tentang apa yang diingatkan. Dia faham. Sehingga benar-benar jelas di tengah-tengah pemimpin itu merupakan kesalahan. Dan terkala orang yang mengingatkan itu adalah harus orang yang faham. Sehingga dia bisa menjelaskan di kalangan para pemimpin. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengingatkan kepada raja. Jadi wa tadhkiruhum birifqin wa nufsin. Mengingatkan mereka kepada para pemimpin dengan lemah wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, dan memberi tahu kepada mereka tentang kelalaian mereka terhadap sebuah perkara. Karena kan permasalahan untuk umat ini begitu banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ada hal-hal yang mereka terlalaikan untuk umat ini, untuk masyarakat ini, manusia ini, maka kita ingatkan terhadap itu. Kita kasih kabar, kita kasih i'lam, pemberitahuan, bima ghafalu anhu, atas kelalaian mereka terhadap sesuatu perkara. Kita ingatkan, kita kasih kabar. Makanya memang seorang pemimpin itu harus bisa menerima nasihat, bisa memberi nasihat dan bisa menerima nasihat. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Umar bin Khattab, mereka berdiri di atas mimbar-mimbar mereka tatkala mereka dilantik jadi khalifah. Tatkala mereka dilantik menjadi khalifah, dibaiat menjadi khalifah, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika beliau juga dilantik, dibaiat menjadi khalifah? Semua mereka meminta dinasihat. Semua mereka meminta untuk diberikan nasihat. Tentunya kita memberikan nasihat sesuaikan dia seorang pemimpin, seorang penguasa, dengan adab. Mereka minta diingatkan. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq, wa tablighuhum min huquqil muslimin, dan menyampaikan kepada penguasa tentang hak kaum muslimin yang harus mereka penuhi. Menyampaikan. Apalagi misalnya ada forum yang di situ ada pembicara, ada dibolehkan masyarakat atau yang mewakilinya untuk menyampaikan hak kaum muslimin. Biasanya ini yang bertugas adalah para DPR, yang mereka menyampaikan untuk hak-hak kaum muslimin, rakyat, di forum mereka.
wa tarkul khuruj alaihim bisayf, dan tidak boleh keluar untuk apa namanya itu, memberontak. Apalagi memberontaknya bisayf, dengan membawa senjata, dengan membawa pedang, tidak boleh. Wa tarkul khuruj, meninggalkan keluar yang tujuannya adalah untuk memberontak. Jangankan perkara itu, tentunya jamaah, bukanlah setiap orang yang keluar mendemon itu untuk memberontak, tidak. Tidak semua orang yang demon itu yang tujuannya memberontak dan sebagainya. Namun tetap tidak boleh. Karena tatkala kita adab sudah disampaikan bagaimana cara menasihati pemimpin, bukan dengan cara keluar demon kemudian menasihati mereka, atau bahkan di sana membongkar aib mereka. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apalagi mereka untuk memberontak. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Memberontak di zaman kekhalifahan siapa? Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan. Demikian juga di zaman Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan mati, wafat, syahid dalam kondisi seperti itu. Mereka masuk ke rumah untuk membunuh. Na'udzubillah. Maka meninggalkan. Kenapa? Karena tatkala kita keluar seperti ini akan membuat mafsadat lebih besar. Itu sudah pasti. Makanya Islam mengajarkan solusinya adalah bersabar. Karena dengan bersabar itu mafsadatnya lebih sedikit, lebih kecil. Walaupun ada mafsadatnya, kerusakannya, naam, tapi lebih sedikit. Jika dibantah, dibalas dengan pembangkangan, dibalas dengan pemberontakan, akan banyak kerusakan lebih parah dari itu. Maka tidak boleh meninggalkan itu. Wa tarkul khuruj 'alaihim bisayf. Maka meninggalkan keluar yang tujuannya adalah untuk menggulingkan, memberontak dan sebagainya, apalagi dengan membawa senjata. Na'udzubillah, akan terjadi yang namanya mafsadat yang lebih parah, yang lebih besar. Wa ta'lifu qulubin nas li ta'atihim, dan melembutkan hati-hati kaum muslimin, hati-hati masyarakat, kita lembutkan hati mereka li ta'atihim, untuk patuh kepada mereka, para pemimpin. Jadi kita juga saling memberikan nasihat kepada masyarakat. Kita masyarakat ini juga saling memberikan nasihat agar taat kepada mereka, patuh kepada mereka. Agar taat kepada mereka, agar percaya kepada mereka. Kepercayaan itu ada yang saat ini hampir habis, hampir tidak ada lagi kepercayaan itu. Maka kita ingatkan supaya mereka percaya, supaya mereka, kepercayaan yang ada di dalam hati mereka kembali kepada para pemimpin. Maka subhanallah, kita tetap berdakwah. Dan itulah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah
untuk melembutkan manusia, melembutkan hati manusia untuk kembali kepercayaannya kepada pemerintah, untuk mencintai mereka, untuk patuh kepada mereka. Dan solat di belakang mereka, di belakang para pemimpin. Ketika para pemimpin itu menjadi imam, kita sholat di belakang mereka. Ustaz, pemimpin itu zalim. Apakah sah kita berimamkan dengan itu? Sah. Coba baca sejarahnya Abu Yusuf As-Saqafi. Ya Allah. Pemimpin yang sangat zalim, membunuh para ulama. Bahkan di kalangan para sahabat dia bunuh. Ada di kalangan para sahabat yang dia bunuh. Abu Yusuf As-Saqafi. Namun ketika ditanya, boleh enggak kita berimamkan dengan dia? Boleh enggak kita bermakmumkan dengan imam yang seperti ini? Pemimpin yang seperti ini? Apakah sah? Para ulama mengatakan sah. Para ulama mengatakan sah. Padahal begitu besar kezaliman Abu Yusuf As-Saqafi. Tidak sampai kezaliman itu di zaman sekarang. Mudah sekali beliau menumpahkan darah. Mudah kan? Tanpa berpikir 1000 kali untuk menumpahkan darah manusia. Mudah kan? Bunuh. Kalau ada orang melawan, kalau ada tidak sepakat dengan dia, ada tidak setuju dengan dia, habis. Mudah tidak berpikir. Ini berdarah manusia, ini nyawa manusia. Gak ada kepikirkan itu. Mudah sekali untuk menghilangkan nyawa itu di tangannya. Di atas penguasanya, di atas kepemimpinannya. Sangat zalim. Bahkan di kalangan sahabat yang terbunuh di tangannya. Namun tetap kita sah bermimpin, berimam, bermakmum ketika dia menjadi imam di dalam sholat. Jihad bersama para pemimpin. Nah, ini syarat. Kalau tidak ada pengumuman dari pembolehan izin dari pemimpin, tak boleh kita jihad. Karena itu syarat. Bersama mereka. Wa an yad'u lahum bis-salah. Ini penting ini. Wa an yad'u lahum bis-salah. Dan juga di antara nasihat kaum muslimin, di antara nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin untuk mendoakan mereka di dalam kebaikan. Doakan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang baik untuk kita. Kita doakan. Dan ini hampir subhanallah. Mendoakan mereka. Mendoakan mereka itu supaya Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan di dalam mengurus rakyat. Di dalam mengurus perkara-perkara urusan manusia, rakyat yang mereka pimpin. Bahkan ada di antara salaf, kalau seandainya saya tahu doa satu-satunya doa mustajab, saya tahu itu, kalau itu saya tahu doa itu pasti mustajab, maka doa itu akan kugunakan untuk kepada para pemimpin. Doa itu akan kugunakan untuk para pemimpin. Karena kalau Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kita, subhanallah, kita juga akan mendapatkan kebaikan dari itu.
Kalau seandainya Allah berikan pemimpin yang rusak, kita juga mendapatkan kerusakan dari itu. Maka doakan. Itulah hendaknya bagi orang-orang yang belajar. Doakan. Ketika ada mengatakan, Pak, pemimpin kita begini, begini, begini. Doakan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada, Allah berikan kebaikan kepada. Kita doakan. Dan ini adalah para ulama. Para ulama. Kecuali betul-betul subhanallah. Yang luar biasa. Seperti Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Dia ingin langsung turun tangan untuk membunuh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia datang ke tempat Imam Ahmad berdomisi, tinggal. Dia mengatakan, saya sendiri yang akan memenggal kepala Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena dia membantah. Al-Ma'mun mengatakan, memaksa kepada manusia di saat itu meyakini Al-Quran itu makhluk. Harus diyakini. Imam Ahmad mengatakan tidak. Dan ucapan Imam Ahmad, keyakinan Imam Ahmad di zaman fitnah yang besar, di saat itu diikuti oleh masyarakat, diikuti oleh manusia, dicatat ucapan itu, maka semakin membuat jengkel Khalifah Al-Ma'mun. Begitu dia panasnya emosinya, dia mengatakan, dengan tangan saya akan memenggal kepala Imam Ahmad. Tatkala mereka berangkat ingin mengambil Imam Ahmad, Imam Ahmad berdoa di tengah, berdoa di depan Ka'bah untuk supaya jangan sampai ke tempat, jangan sampai berjumpa dengan Imam Ahmad. Akhirnya di tengah jalan Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia. Doa Imam Ahmad mustajab. Doa Imam Ahmad mustajab. Dan Khalifah Al-Ma'mun terlalu melampaui batas. Terlalu melampaui batas. Tak pernah Imam Ahmad melakukan itu kecuali memang terlalu melampaui batas. Bahkan dia sendiri yang ingin membunuh. Ya Allah, jangan jumpakan aku dengan dirinya. Maka di tengah jalan Allah kabulkan doa Imam Ahmad. Al-Ma'mun mati di tengah jalan. Akhirnya kembali pulang ke tempat mereka. Datang manusia mengatakan, Imam, ya Imam, ya Imam. Karena mendengar hal itu, para manusia yang mencintai Imam Ahmad khawatir, takut. Ketika mereka mendengar Khalifah Al-Ma'mun mati di tengah jalan, lalu mereka bergembira datang menjumpai Imam Ahmad. Imam Ahmad biasa saja. Karena dia tidak membuat itu kecuali memang terlalu melampaui batas. Bukan karena bermudah-mudahan dia mendoakan. Maka ahibatu fillah, maka jangan pernah kita melupakan mendoakan mereka. Wa ayyad'u lahu bis-salah. Kita doakan mereka, para pemimpin, di dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kesehatan, Allah berikan mereka kekuatan, Allah berikan mereka di atas keimanan, hidayah. Baik.
kita cukup sampai sini. Insyaallah pada pertemuan besok kita membahas an-nasihatu bi'ammatil muslimin. Nasihat kepada keumuman manusia, keumuman masyarakat. Insyaallah besok akan kita bahas ini. Ada pertanyaan semua? Satu pertanyaan. Udah taat semua kayak ini. Masya Allah. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.